Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid masa kini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 mengenai materi pendapatan nasional. Materi pendapatan nasional ini merupakan materi pembelajaran kelas 11 semester pertama. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ini adalah yang pertama adalah berkenaan dengan kognitifnya, yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Lalu yang berkenaan dengan psikomotoriknya adalah mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Dan adapun tujuan pembelajaran daripada setelah memahami atau belajar tentang pendapatan nasional, nah kita diharapkan bisa menjelaskan pengertian pendapatan nasional, kita dapat menyimpulkan manfaat mempelajari pendapatan nasional, serta membedakan konsep-konsep pendapatan nasional dan menghitungnya secara tepat dan mandiri serta bertanggung jawab. Berikutnya adalah muatan Iqra yang merupakan kurikulum Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 Linggarjati yang berkenaan dengan materi pendapatan nasional adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil kurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila la yukadu la tambaina agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Artinya di sini, kalau kita samakan, mungkin dianalogikan dalam zaman sekarang ini berkaitan dengan pajak ataupun berkaitan dengan hasil gadai gitu. Nah ini untuk pembangunan nasional ya. Nah artinya pembangunan itu harus dirasakan oleh semua kalangan, oleh semua pihak, dari yang kaya sampai yang miskin, dari daerah perkotaan sampai daerah pelosok pedesaan gitu ya. Lalu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Ya, apa yang diperintahkan, apa yang diberikan Rasul, maka jalankan. Misalkan kita harus berlaku jujur, berlaku adil, ya, terus ketika ada kelebihan harta kita berzakat, berinfak, bersedekah, ya, membayar pajak. Nah, lalu dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Misalkan Rasulullah melarang untuk mencuri, Rasulullah melarang untuk merampok, Rasulullah melarang untuk KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah maha keras hukumannya. Artinya Allah mengawasi apa yang kita lakukan, segala apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah selanjutnya kalau kita melihat gambar, ya perhatikan kedua gambar tersebut. Iya benar sekali, gambar pertama itu adalah hasil panen sebuah keluarga ya berupa sayuran, dan yang gambar kedua itu berupa hasil tangkapan ikan oleh nelayan gitu ya. Nah kalau misalkan kita hubungkan dengan pekerjaan orang tua kita, nah dari kedua gambar ini dengan apa yang orang tua akan kerjakan, misalkan dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam gitu kan. Nah, itu merupakan upayanya untuk mendapatkan pendapatan. Ya, pendapatan itu digunakan untuk
Benar sekali, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Kita lanjutkan. Nah, itu pengantarnya. Nah, sekarang kalau misalkan ya dihubungkan dengan pendapatan nasional, karena kalau tadi pendapatan individu, pendapatan keluarga itu masih dalam termasuk kajian ekonomi mikro. Sedangkan pendapatan nasional itu termasuk ke dalam ekonomi makro. Nah, adapun yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah di sini jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Tentunya sudah kalian pelajari waktu kelas 10 di semester pertama mengenai pelaku ekonomi, diantaranya RTK, RTP, government, dan masyarakat luar negeri ya. Nah, itu merupakan pendapatan ya, pendapatan negara atau pendapatan nasional untuk pembangunan nasional juga. Adapun yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional diantaranya yang pertama adalah berkenaan dengan seluruh permintaan dan penawaran. Nah, kalau kelas 10 di bab keempat di struktur pasar kalian hanya mempelajari permintaan dan penawaran pasar gitu ya, itu masih dalam skala mikro. Nah, apabila dikaji keseluruhan permintaan dan penawaran itu termasuk ke dalam skala makro. Nah, sehingga itu merupakan hal yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional ya. Ketika permintaannya banyak, harganya seperti apa? Ketika permintaannya sedikit, harganya seperti apa ya. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi pendapatan nasional yang kedua adalah berupa konsumsi dan tabungan. Nah, ya, konsumsi itu artinya hasil pendapatan kita gunakan, kita pakai untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan tabungan adalah pendapatan dikurangi konsumsi, lalu sisanya kita tabungkan. Ya, bisa kita tabungkan di bank-bank umum seperti BRI, BNI, ya, Danamon, Bank Jabar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah investasi. Ya, investasi ini kita bisa gunakan di harta bergerak dan harta yang tetap gitu ya. Nah, harta bergerak itu contohnya kita bergelut dalam bidang saham ya di Bursa Efek Jakarta gitu ya. Nah, trading. Nah, kalau misalkan di investasi harta tetap, kalian bisa menggunakannya dengan investasi di tanah ataupun di bangunan, bisa disewakan sehingga mendapatkan pendapatan, dan itu semuanya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, apalagi investornya itu berasal dari luar negeri dan dalam negeri dalam skala besar gitu ya. Dan selanjutnya adalah yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah kualitas SDM. Nah, kualitas SDM sangat mempengaruhi sekali. Selain faktor kecerdasan ya, yang menopang pendapatan nasional ini bisa maksimal adalah adanya kejujuran ya, adanya tanggung jawab, adanya peduli ya, adanya keadilan. Nah, itu akan menyokong pendapatan nasional secara maksimal. Sedangkan berikutnya adalah yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional adalah keadaan sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri, keadaan sumber daya alam ini sangat mempengaruhi tentang pendapatan nasional. Apalagi di Indonesia, luar biasa sekali. Mulai dari hasil tambang, hasil perkebunan pertanian, bahkan hasil daripada kelautan itu sangat mempengaruhi terhadap keadaan sumber daya alam yang dapat menjadi pendapatan nasional. Tinggal dipelihara lalu ditangani oleh SDM yang berkualitas ya. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi pendapatan nasional itu adalah ketersediaan modal, di mana ketersediaan modal ini ya sangat penting sekali ya. Sangat banyak sekali orang yang ingin memulai usaha, ketika tidak ada modal mereka tidak menjalani usaha gitu ya. Walaupun ada yang secara konvensional mereka meminjam kepada bank, tetapi di zaman modern ini orang tidak punya modal bisa mendapatkan uang ya dengan menjadi reseller bayangan, menjadi reseller di jualan online. Itu sangat mudah sekali dengan tidak adanya modal, tetapi bisa mendapatkan keuntungan ataupun bisa mendapatkan modal untuk usaha berikutnya. Dan berikutnya adalah yang terakhir yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional itu adalah stabilitas dan kebijakan. Ini sangat penting sekali. Ketika keadaan
ekonomi dan politiknya stabil, itu akan berpengaruh terhadap seluruh aspek-aspek yang tadi disebutkan. Juga kebijakan-kebijakan yang mantap, kebijakan yang tetap tidak berubah-ubah dalam jangka waktu yang pendek, itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang hasilnya digunakan untuk pembangunan nasional yang adil dan merata. Berikutnya adalah merupakan manfaat dan tujuan dari pendapatan nasional. Nah, kita cari tahu dulu ya dari segi manfaatnya nih. Nah, dari manfaatnya kita mempelajari pendapatan nasional itu yang pertama. Nah, ya seperti gambar di samping nih sudah bisa merujuk. Nah, dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris atau jasa gitu ya. Nah, kalau kita pelajari beririsan dengan mapel geografi di kelas 11 semester pertama itu, Indonesia sebagai negara maritim. Jadi hasil kekayaan laut sebagai sarana transportasi strategis, sebagai jalur perdagangan strategis dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah membandingkan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasionalnya itu dicatat setiap tahun. Jadi kita bisa membandingkan dari pendapatan misalkan sekarang tahun 2021 bisa membandingkan dengan tahun 2020-nya, apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan ataukah stagnan, sama atau balance gitu ya. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah bisa membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Contohnya kalau skala ASEAN kita bisa membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Kalau skala Asia, Indonesia dengan Cina. Kalau secara internasional, ya skala dunia kita bisa membandingkan Indonesia dengan Amerika misalkan. Nah, itu bisa mengukur gitu ya tingkat pembangunannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Artinya di sini ya manfaatnya itu bisa dijadikan rujukan untuk kebijakan yang akan datang di tahun berikutnya, sehingga bisa terjadi peningkatan yang signifikan hasil daripada pendapatan nasional teralokasi dengan tepat guna dan daya guna. Oke, nah selanjutnya setelah kita mempelajari manfaat, kita akan mengetahui tujuan kita mempelajari pendapatan nasional. Ya, yang pertama tujuannya memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Misalkan, seperti gambar di samping nih, lebih condong ke jalur transportasi, pendapatannya lebih dominan dari pesawat terbang, PT KAI, dari kelautan ya dan sebagainya, atau dari belanja online atau belanja di pasar tradisional, belanja di pasar modern gitu ya, ataupun dari hasil peternakan, perkebunan, pertanian. Nah, itu ya kita bisa memperkirakan taksiran yang akurat mengenai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Nah, selanjutnya adalah dapat membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. Ya, kita ketahui ada repelita gitu ya, bisa dalam bentuk periode, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya gitu ya. Dan terakhir ada tujuannya dapat mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui nih dari hasil kajian tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Misalkan karena tadi apakah sektor jasanya, apakah sektor industrinya, apakah sektor agrarisnya, ataukah sektor kemaritimannya ya. Oke. Nah, berikutnya ada sebuah quote yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini adalah, apabila ada kemauan pasti ada jalan, dan apabila ingin cita-cita tercapai pasti ada usaha. Artinya kalau kita ingin sukses maka berubah ya, karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum tersebut yang merubahnya. Dan terakhir ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan media pembelajaran ini bisa digunakan ya bagi kalian untuk belajar ulang di rumah dan yang tidak mengikuti PJJ ketika pembelajaran online atau daring berlangsung. Dan nanti di pertemuan berikutnya
kita akan membahas dan bertemu lagi gitu ya tentang konsep-konsep pendapatan nasional ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.